Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera, Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang banyaknya pertanyaan terkait dengan sumber makanan yang bisa bikin bahagia, lepas stres, kondisinya jadi enak, segala macem lah ya. Dan ini menarik ya teman-teman, karena bagaimanapun kekhawatiran akan penggunaan obat itu memang ada gitu ya. Pasien juga kalau bisa nggak makan obat gitu ya. Saya sendiri juga pinginnya kalau bisa nggak pakai obat ya. Itulah mengapa kita berupaya nih mencoba mencari tahu apa aja sih dok sumber makanan yang bisa bikin happy, yang bikin serotonin bagus, yang bisa bikin dopamin menjadi lebih baik gitu ya. Tapi juga bisa dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman perlu perhatian dulu nih. Pertama, yaitu tentang apa yang dinamakan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini kalau di zaman saya waktu masih kecil itu disebutnya 4 sehat 5 sempurna ya. Ada susu ya, zaman dulu itu mungkin selalu dianggap bahwa protein dan sumber kalsium yang baik, karena anak-anak Indonesia mungkin dulu juga masih banyak yang mengalami gangguan nutrisi gitu ya, bahkan sekarang juga masih ada, adalah bagaimana memenuhi kebutuhan yang baik secara nutrisi itu, dan juga memenuhi kebutuhan yang baik dari kalsium dan proteinnya. Susu jadi salah satu sumber yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan gitu ya di dalam diet. Tapi apakah saat ini harus? Nggak juga ya. Karena kalau orang bilang sumber kalsium itu cuma susu, ya salah juga. Banyak makanan-makanan, apalagi kita di negara kelautan seperti ini, banyak makanan-makanan sumber seafood ya, ataupun makanan-makanan seperti ikan, itu juga banyak mengandung kalsium gitu, dan itu sangat bagus sekali. Dan lalu kembali ke permasalahannya, yaitu gimana caranya mengenali makanan-makanan ini? Apa saya harus perbanyak supaya saya lebih happy, lebih baik gitu? Tidak ya teman-teman ya. Teman-teman makan seperti biasa aja. Kalau misalnya di usia yang masih relatif muda, di bawah 30 tahun, ya saya kira gizi seimbang itu ya bisa 30% lemak, 30% karbohidrat, 30%-nya lagi protein, dan 10%-nya vitamin dan mineral misalnya gitu. Beranjak usia lebih tua, di atas 30 tahun, mungkin kadar lemaknya diperhatikan, kadar lemak jenuhnya itu jangan terlalu banyak gitu ya, karena bisa membuat masalah kolesterolnya jadi lebih tinggi, perlengketan ya di dalam pembuluh darahnya juga jadi lebih dominan ya. Kemudian proteinnya mungkin lebih ditingkatkan, karena seringkali nih masa otot kita nih di usia 30 tahun mulai berkurang ya. Maka protein yang baik ya terdiri dari protein hewani dan nabati, khususnya kalau bisa yang kolesterol rendah. Misalnya jangan terlalu banyak makan daging merah. Ambilnya dari telur putihnya, atau dari ikan dan ayam misalnya. Dan ayam pun mungkin jangan terlalu banyak yang berminyak, jangan makan kulitnya, tapi makanlah ayamnya dada atau misalnya tanpa kulit, misalnya kalau misalnya mau makan paha. Jadi ini sumber proteinnya ditingkatkan, 40 tahunan ke atas, 30 tahunan ke atas sebenarnya boleh, sudah dimulai. Dan teman-teman tahu bahwa protein inilah yang dianggap sebagai sumber protein yang bisa membentuk serotonin di otak kita, yaitu zat kimiawi yang dianggap mempunyai kepentingan untuk menjaga kecemasan kita menjadi berkurang, kebahagiaan kita menjadi lebih baik, kayak gitu ya. Jadi sumber utamanya itu protein ya, triptofan itu. Dari mana? Ya udah dari ikan, dari kacang-kacangan ya, itu yang paling penting juga ya. Bukannya dari bagian yang karbohidrat itu dok, tidak. Nah ini yang menjadi salah satu problem adalah kalau orang itu kebanyakan makan nasinya. Ya, jadi nasinya itu, porsi nasinya, dia makan nasinya 2 piring. Lauknya tahu tempe, bagus ya, protein tinggi. Daging misalnya ya, daging ayam atau daging ikan ya. Tapi cuma 1 atau 2 gitu ya, nggak terlalu banyak gitu. Jadi kandungannya sendiri itu kurang gitu. Kalau kita bicara tentang kebutuhan harian aja, misalnya contoh, kalau kita anggap protein itu yang minimal 0,5 gram per kilogram berat badan ya misalnya, atau
kondisinya itu sehari-hari berapa kira-kira kebutuhan proteinnya gitu. Biasanya kan sepertiganya gitu. Jadi ya kadang-kadang ya masih 24 sampai 50 gram aja belum tentu kita dapat sehari tuh ya protein kita. Ya, kalau kita berat badannya 60, 0,5 kali 60 berarti kan sekitar 30 gram proteinnya. Itu belum tentu dapat. Karena kadang kan kita tuh lebih sering dapat sepertiganya lah atau setengahnya aja udah syukur banget tuh ya, jarang banget yang bisa dapat segitu ya. Makanya mengapa kalau orang yang mau bodybuilding itu dia perlu menambahkan protein lebih banyak. Makan telur putihnya bisa sampai 20 begitu ya. Karena ya memang perlu. Ya, telur itu satunya paling cuma 5 atau 6 proteinnya ya, gram proteinnya ya. Jadi biasanya butuh 4 misalnya 20 gram aja. Nah, tapi jangan lupa kalau protein terlalu tinggi memang harus banyak minum ya, karena itu akan membuat ginjalnya Anda menjadi lebih berat kerjanya. Jadi Anda harus banyak minum juga. Itulah mengapa kalau kita minum shake protein atau kayak suplementasi protein biasanya agak kepengen aus kan, pengen minum gitu, kepengen kencing, bolak-balik seperti itu. Nah, menariknya kalau kita di dalam praktek kita sehari-hari tuh ngelihatnya banyak orang merasa happy kalau dia makan coklat, dia makan yang manis-manis gitu ya, sumber kalori yang tinggi gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalori yang tinggi itu cepat naiknya ya ke otak tuh. Jadi otak itu akan cepat mendapatkan asupan kalori karena boros banget nih otak nih, 1,5 kilogram organ di tubuh kita ini. Otak itu ternyata mengkonsumsi sepertiga dari konsumsi kalori yang diperlukan oleh tubuh kita sehari-hari. Jadi dia boros gitu ya, boros energi, boros juga boros O2 ya, oksigen, sehingga kalau kita nggak napas selama 4 menit itu udah pasti otak kita akan mengalami kerusakan ya. Dan kalau dia udah kembali baik juga biasanya akan ya jadi kurang bagus lah, akhirnya jadi kurang baik ya, karena pasti ada kelumpuhan, gangguan di otak dan lain-lainnya gitu. Nah, teman-teman perlu nyadarin diri sendiri bahwa jangan fokus hanya pada karbohidratnya. Jangan cari-cari misalnya dok ada jenis makanan tertentu nggak? Misalnya kacang jenis almond atau apa, terus saya mau makan itu terus gitu sebanyak-banyaknya, ya enggak lah ya. Yang penting itu gizi seimbang. Kalau teman-teman di bawah 30 tahun boleh 30 kayak tadi. Kalau udah di atas 40 tahun mungkin karbohidratnya 20, proteinnya 40 ya. Lemaknya boleh 30 asal lemak tak jenuh ya, lemak tak jenuh ganda apalagi bagus juga ya. Minyak zaitun itu bisa digunakan. Jangan margarin ya, jangan mentega masih boleh lah, tapi mentega kan dari susu juga ada minyaknya. Margarin, aduh jangan ya kalau bisa ya, apalagi sampai digoreng margarinnya ya. Emang enak tuh, waktu zaman saya kecil makan nasi goreng pakai margarin gitu ya, tapi jangan ya, itu yang membuat masalah biasanya. Dan ini yang perlu diperhatikan, karena jadi nggak perlu terlalu spesifik khusus dong, ada makanan tertentu, suplementasi serotonin segala macamnya, enggak. Ya, Anda itu makan biasa aja itu cukup. Pada dasarnya kalau otak kita itu sehat, maka tubuh kita akan mengelola, otak kita ini akan mengelola menjadi sumber serotonin yang baik untuk otak kita. Karena serotonin itu tidak bisa dibentuk dari luar, dia hanya bisa dibentuk di dalam otak kita. Ya, oke ya, jadi nggak ada pertanyaan lagi nih terkait dengan jenis makanan tertentu ya. Kalau dibaca-baca sih boleh-boleh aja ya, telur. Tapi kan nggak mungkin makan telur terus setiap hari, makan kacang-kacangan jenis tertentu setiap hari. Pasti harus ada balance-nya. Itu yang paling penting ya. Kalau teman-teman bingung, boleh teman-teman cari aja. Biasanya teman-teman makan sehari itu berapa kalori. Biasanya Indonesia biasa mendapatkan 2000 kalori, angka kecukupan gizinya. Tapi mungkin kita sih nggak terlalu segitu banyak lah ya. Apalagi saya misalnya hanya mungkin sekitar 1500 sampai 1800 kalori per hari. Ya, dan itu juga bantu untuk membuat keseimbangan dalam berat badan saya juga. Teman-teman juga begitu, jangan terlalu gemuk. Karena kalau gemuk biasanya nanti kurang bagus juga buat metabolisme teman-teman semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua berbahagia. Jangan lupa mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.